Halo, selamat siang. Bersama Rain Mahatma dari startupbisnis.com di sini. Dan siang ini saya sedang ngobrol dengan Mas Busda dari RJ Integrated, sebuah agensi naskah dan agensi promotional item. Dan Mas Busda ini juga sebagai pendiri dari komunitas Smartpreneur yang merupakan komunitas non-profit yang menyiapkan UKM untuk bisa naik level. Nah, siang ini saya ingin menanyakan ke Mas Busda tentang AFTA, di mana di tahun 2014 ini katanya akan ada era pasar bebas ASEAN, di mana orang dari ASEAN akan bebas masuk ke Indonesia dan juga sebaliknya. Nah, di mana kita sebagai pengusaha ini kan akan menghadapi persaingan yang otomatis regional ya. Ya, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan oleh entrepreneur di Indonesia untuk menghadapi AFTA ini, dan kira-kira tantangannya apa saja sih, Mas? Oke, terima kasih, Bos. Banyak berat ya. Itu sebenarnya pertanyaannya banyak PR-nya ya gitu. Indonesia kan terkenal sama manusia yang jago produksi sebenarnya. Ya. Kita tahu lah produksi kita jago gitu kan. Cuma masalah kita kehilangan 3 step yang terakhir, yaitu diambil sama negara lain, Singapura dan yang lainnya gitu kan. 3 step itu apa, Mas? Iya, termasuk marketing, operasional, bisnisnya segala macam gitu kan. Jadi Indonesia yang terkenal di produksi aja. Kita tahu bahwa bola FIFA itu kan produksi Indonesia, termasuk kayak sekitar 8 pabrik Nike juga di Indonesia gitu. Tapi kan brand yang punya orang luar. Nah, itu sayang banget gitu. Nah, tadi benar Mas Ren, di Smartpreneur itu kita komunitas, kita non-profit, kita mencoba memberikan pelatihan, coaching untuk bagaimana supaya kita aware masalah-masalah kayak gitu kan. Salah satu contohnya kayak misalnya yang udah kita lakukan itu di Kerinci, itu ada teh atau kopi yang terbaik di dunia. Yang kita dengar katanya dari daerah setempat itu kopi yang dipakai oleh Ratu Elizabeth, kemudian dipakai oleh raja-raja di Eropa, tapi di brandnya sama all coffee brand Eropa. Nah, itu kan sayang banget gitu kan. Nah, kalau mengenai pertanyaan kenapa dan apa yang harus dilakukan oleh UKM Indonesia, pertanyaan yang jelas ya ini PR besar gitu kan. Setiap UKM itu mereka mau nggak belajar untuk mengupgrade pengetahuannya atau mengupgrade bisnisnya sendiri gitu kan. Dengan hadirnya komunitas-komunitas tadi gitu kan, ada banyak di Indonesia komunitas-komunitas yang mengajarkan banyak beberapa kajian, tapi khusus brand tadi, mereka nanti akan diberikan arahan bagaimana untuk packaging terutama gitu kan, bagaimana untuk masalah paten merek, kemudian bagaimana cara mereka mendevelop brand gitu kan. Saya sendiri pun di komunitas itu diajarkan oleh senior-senior kita gitu kan. Ya itu sih beberapa cara yang mungkin dari sisi kita sebagai pelaku di jalanan lah istilahnya, kita komunitas, kita bersatu, kita nggak mau kekuatan, tapi dengan cara kita belajar bareng, kita tahu tuh akses tuh gimana cara bikin packaging yang bagus, kita ditemukan oleh orangnya gitu kan. Bagaimana untuk bikin hak paten, kita diajarkan di situ gitu kan. Dan saya yakin juga pemerintah pasti juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di Kementerian Koperasi dan UMKM. Mereka juga punya budget yang cukup fantastis, saya dengar sekitar 40 miliar untuk bagaimana untuk membuat program-program UMKM ini bisa naik tingkat gitu loh. Salah satunya adalah dengan bikin acara bazar-bazar dan pelatihan-pelatihan. Itu yang saya tahu. Berarti untuk menghadapi masa pasar bebas ini, UKM butuh yang namanya branding, packaging. Iya. Gimana cara ngejual dengan baik, bukan hanya produksi aja sebetulnya. Iya, selama ini hanya produksi aja yang kita tahu. Oke. Kayak contoh kasus, saya dulu pernah diundang ke Padang sama di Jambi, Kerinci. Itu mereka kita bikin beberapa batch ya, satu batch 50 orang. Sering kita nemu kayak misalnya Ibu Anu, dia punya usaha keripik, Ibu Anu punya usaha kerajinan kayak anyaman, Bapak yang Anu punya usaha pupuk gitu kan. Pas kita tanya, Ibu kemasannya seperti apa gitu, dia bilang kemasannya hanya plastik aja di strapless gitu kan. Terus kita itu hal paling simpel ya, itu kan karena waktu itu pelatihan ya. Terus kita tanya lagi, loh Ibu, gimana orang bisa tahu di kecamatan sebelah bahwa produk yang orang makan itu adalah produknya punya Ibu gitu kan. Cuma dia branding doang gitu. Iya, untuk urusan plastik dikasih brand aja mereka nggak ngeh gitu kan. Itu kan sayang banget kan. Nah, untungnya ya tadi tuh butuh banget emang si pelatihan kayak gitu kan. Itu baru tahap 1 ya, ngasih nama dari si plastik polos tadi. Yang kedua kan adalah bagaimana orang bisa makin kuat, makin tertarik sama brand tadi gitu kan. Nah, itu PR masih banyak banget lah. Gimana mau bersaing di ASEAN kalau teman-teman kita di daerah, terutama yang di daerah pedalaman, mereka nggak ngerti masalah itu gitu. Kalau tentang brand sendiri, brand itu kan terdiri dari ada service, logo, produk, channel distribusi dan lain sebagainya ya. Bisa dikasih contoh nggak
UKM-UKM yang bisa membrandingkan diri mereka dengan baik dan bisa mendapatkan pelanggan yang loyal dari brand tersebut. Oh iya, betul tadi. Tadi kan baru tahap awal saya bilang ya, bahwa ngasih logo itu baru satu tahap awal untuk branding. Misalnya keripik Maudin, itu baru satu tahap awal gitu kan. Sedangkan untuk untuk penguatan brandingnya sendiri, itu ada beberapa step yang mereka harus jaga. Karena brand itu kan nggak hanya logo, nggak hanya warna, nggak hanya bentuk packaging, tapi juga ada service juga benar. Kemudian juga ada distribution channel. Ya. Gitu kan. Contoh nih ya, kalau misalnya kita ngomong bisnis UKM tentang distribution channel yang unik, kita tahu Maici, ya kan? Dia keripik, semua orang bisa bikin keripik gitu kan. Nenek saya pun juga bisa bikin keripik gitu kan. Ya. Cuma kan dia dengan dikasih gambar nenek, dikasih logo, orang udah tahu oh ini Maici. Kemudian keunikan dia adalah dia diperkuat dengan cara distribusi channelnya, yaitu melalui jenderal-jenderal yang katanya hanya berjualan di tempat-tempat yang ramai. Mereka tidak punya toko ya, mereka pakai mobil keliling kan, gitu kan. Itu salah satu cara mereka memperkuat brandnya itu dengan tadi distribusi channel gitu kan. Kalau ada brand, saya kurang tahu kalau Dupos itu masih dibilang UKM kan ya? Ya awalnya UKM ya, ya kan? Dia memberikan penguatan brandnya itu dari sisi harga yang luar biasa murah, gitu kan? Mereka dengan tagline-nya harga apa? Bintang 5, harga kaki 5. Dan benar yang kita rasakan, kita kan disitu kan makan murah sekali. Bahkan ada promo-promo yang luar biasa gila. Kayak misalnya acara nikahan, bayar setelah hamil, ya kan? Kemudian ada diskon umur. Kalau usianya 50 diskon 50%, kalau usianya 90 diskon 50% gitu kan. Nah itu jadi ada tahapannya. Pertama nggak hanya logo, nggak hanya warna, bisa juga distribusi channelnya, bisa juga servisnya, bisa juga cara pricing harganya. Itu beda-beda gitu. Kalau nggak salah ada rawon yang jualan hanya di tengah malam. Oh ya, masalah waktu. Bisa jadi kalau misalnya saya boleh lihat contekan nih, sebenarnya ada 11 stepping untuk bikin supaya brand itu jadi melalui waktu bisa. Contekannya ada nggak? Wah, belum Jadi melalui waktu misalnya rawon setan, dia keunikan brand dia kan hanya buka 3 jam di tengah malam, gitu kan. Kalau misalnya masalah proses, kita tahu ada body shop, itu kan dia keunikannya penguatan brandnya ya, kita ngomong penguatan brandnya ya. Dia menjanjikan bahwa produknya itu tidak menggunakan bahan dari hewan atau tidak ditesting kepada hewan. Akhirnya pengguna body shop itu mereka loyal terhadap body shop. Mereka nggak pernah beriklan, tapi banyak volunteer atau orang-orang yang tergila-gila sama produk body shop gitu kan. Kemudian kalau tadi Maici masalah distribution channel, kemudian masalah demografi, kayak jogger dia kan memperkuat brandnya dengan tidak menjual di daerah lain, dia hanya ada di Bali, Dagadu hanya di Jogja. Nah sayangnya ada brand yang pernah salah strategi, C59 kita tahu, dulu kan itu adalah produk khasnya Bandung, kemudian dijual di mana-mana, akhirnya dia kehilangan tuh. Akhirnya apa bedanya brand C59 dengan brand-brand lain yang ada di pasaran gitu kan? Mungkin juga awalnya aja dia masuk. Awalnya iya. Untuk market entry di Bandung aja, kemudian diperluas. Iya. Memang sih secara valuasi nambah, betul. Tapi secara brand dia kehilangan tema. Kalau menurut kami, yang menurut saya gitu kan. Nah, lagi demografi, tadi masalah waktu, kemudian masalah pricing strategi, masalah proses, masalah warna, simple, somai dikasih warna pink, somai pink, siapa yang nggak tahu somai pink? Dan itu media berbulan-bulan liput tentang somai pink, padahal dia hanya ngasih masalah warna, tapi dia konsisten, gitu kan. Jadi itu masalah warna ya. Terus kemudian masalah apa lagi? Saya lupa ya, pokoknya baru 5 tuh ya. Ada 6 sebenarnya. Ada 6 lagi yang belum dibahas. Lain kali lah kita bahas. Lain kali boleh tambahan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin buka tengah malam, terus diskon umur, sebenarnya kalau kita di marketing mungkin awalnya kita hanya bilang ini sebagai taktik promosi ya sebetulnya. Awalnya untuk gitu. Membangun awareness. Awalnya kan taktik promosi, tapi kalau dilakukan konsisten ternyata bisa jadi brand juga ya. Bisa jadi kekuatan sebuah brand juga ya. Dan jadi storytelling. Akhirnya orang mau word of mouth. Jadi itu udah tempat usaha buka 3 jam doang tengah malam. Sampai customer setan, akhirnya rawon setan yang disebutkan. Ya akhirnya kan sampai di luar daerah yang awalnya itu Jogja kan. Seluruh Indonesia tahu rawon setan. Ya terlepas nanti dia mau mereview culture atau visi produknya. Dulu kan hanya sebagai awareness, pas dunia tahu, ya dunia maksudnya Indonesia tahu bahwa ada namanya rawon setan, akhirnya mereka merubah visinya menjadi nggak 3 jam, rugi dong. Sehari buka 12 jam, itu terserah, itu pilihan. Itu kan masalah visi perusahaan lagi. Kalau misalnya emang itu hanya sebagai entry point untuk dikenal sebagai brand yang unik, itu buat kita nggak masalah. Tinggal masalah si ownernya visinya seperti apa gitu kan. Oke, demikian obrolan kami dengan Mas Busda
dari RJ Integrated dan komunitas Smartpreneur. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang. Siap.